Anjay, serius, serem banget sih ini hotel. Hotel ini ada 7 lantai cuy. Kita coba masuk ke bagian kamar-kamar ya. Ah, ini ada yang terbuka nih pintunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Channel ini terupdate dengan kisah mistis. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video ini jika kalian suka. Kisah ini adalah kisah yang menarik dan cukup untuk dieksplorasi. Awal kisah di sini ada temen gue yang namanya sebut saja Rudy dan Cynthia ini ya. Cynthia dan Rudy ini adalah pasangan yang baru menikah 2 minggu. Dia ingin merencanakan honeymoonnya itu ke tempat yang lebih eksotis, yang memanjakan diri untuk pengantin baru. Dia berbagi cerita kalau pengalamannya ini adalah pengalaman yang benar-benar yang dia alami saat dia berliburan ke suatu tempat di mana hotel tersebut dia menginap, dan dia rasakan itu benar-benar luar biasa ya. Singkat cerita, awal dia sebelum dia pergi ke hotel mungkin dia biasa saja, tidak merasakan apa-apa yang dia alaminya. Setelah dia berkompromian sama keluarga, ayah, ibu, saya mau pergi jalan-jalan dulu ke luar kota sama si Cynthia ini, bolehkah bu? Sebelumnya dia meminta izin kepada keluarganya itu. Ya nak, nggak apa-apa, kalian kan sudah berpasangan suami istri, jadi ya nggak apa-apa, mau dibawa kemanapun anak ibu. Nah seperti itu jawaban dari keluarganya Cynthia. Oke, lanjut cerita. Karena dia udah punya planning 3 bulan yang lalu, makanya dia baru menikah 2 minggu yang lalu. Dia merencanakan itu langsung pergi ke suatu tempat di mana hotel itu yang dia kunjungi. Karena dia berangkatnya sesudah asar, mungkin perjalanan itu sampai 2 jam ya, dari 2 jam dari Tangerang ke Bogor itu memakan waktu 2 jam. Karena dia berangkat sore-sore, oke sayang, ayo kita berangkat, ini sudah mulai sore, nanti kita kemalaman di jalannya. Ya udah kita berangkat, semua barang-barangnya sudah disiapkan, udah semua tinggal kita berangkat. Dan mereka berdua pun langsung berangkat menggunakan roda 4. Akhirnya dia berangkat guys, dia berangkat itu pukul 4 dan setengah perjalanan sampai 2 jam ke sana. Ternyata di jalan itu macet guys. Nah macet di sana dia memakan waktu 3 jam. Dia sedikit bete ya, mungkin menyetel musik atau bercanda ria gitu ya. Setelah di perjalanan dia sudah keluar dari tol untuk langsung ke hotel itu ya. Gimana ya, apa kita lanjutkan, ini sudah mulai maghrib, kita berhenti dulu lah ya di masjid atau di tempat makan, aku juga lapar, jawab si suaminya ini. Ya udah terserah kamu. Nah dia pun langsung pergi ke suatu tempat yang untuk dia beristirahat, makan, dan untuk sholat maghrib itu ya. Oke, selesai dia makan, selesai dia istirahat, dia langsung menuju hotel itu. Kamu beneran yang ingin nginep di hotel ini? Ya kan kita kan sudah rencana gitu ya, makanya aku ingin mengajak kamu jalan-jalan daripada honeymoon kita nggak kemana-mana, jawab si suaminya ini. Ya udah, emang kita ini rencana, kita lakuin aja, mungkin ini adalah pengalaman yang pertama gitu ya. Oke, dia pun langsung beranjak lagi karena di puncaknya semakin ramai dan semakin terpadat. Akhirnya dia kemalaman guys. Aturan sampai 2 jam, ternyata mengulur waktu sampai 4 jam karena ini adalah hari besar
hari liburan biasanya emang seperti itu, macet ya. Oke, setelah dia sudah sampai tempat tujuan, dia keluar dari mobilnya dan memesan hotel itu ya. Dia langsung ke resepsionis, "Mbak, saya mau menginap di hotel ini." "Ya, silakan. Nggak ada kamar kosong nggak?" Gitu. "Ada kamar nomor 31 di atas ya, Mbak." Oke, setelah dia memesan ke resepsionis, dia langsung naik ke atas. Naik ke atas, "Ayo sayang, kita ke atas." "Ayo," katanya gitu ya. Oke, ini adalah penampakan yang romantis ya bagi seorang pengantin baru ingin honeymoon, melihat pemandangan di area puncak ya. Oke, udah ya, kita langsung saja naik ke 31. Setelah dia masuk, trek, wah enak juga ya hotelnya. Memang itu hotelnya ya enak gitu ya. Setelah dia ke sana, dia masuk ke nomor 31 dan akhirnya dia bilang, "Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah sampai." Dan rencana kita untuk liburan ini lumayan cukup melelahkan karena perjalanannya yang cukup jauh. Dia istirahat di hotel tempat dia menginap yang mereka tuju untuk honeymoon ya. Oke, singkat cerita, kita lanjutkan kembali ceritanya. Setelah dia sudah berkemas, sudah merapihkan barang-barang yang dia bawa, dia melihat pemandangan keluar terasnya hotel itu. Wah, ternyata indah sekali ya, indah sekali ini pemandangannya, kita nggak sia-sia ke sini, kata suaminya itu. Nah, si istrinya bilang, "Iya ya, kamu emang bener-bener milih tempatnya itu yang indah." Nah, setelah berlalu dan setelah bercakap-cakap dengan istrinya itu, dia akhirnya terlelah untuk istirahat ya, di hotel ini. Karena ini misinya ini adalah ingin memadu kasih, ingin berhubungan intim, dan dia langsung mulainya guys. "Sayang, kamu sudah siap?" Jawab istrinya, "Ya, aku sudah siap, gitu ya. Yaudah, kita mulai saja. Setelah dia mau buka baju guys, ternyata itu ada yang memperhatikan dia di teras hotel itu guys, di depan hotel itu. Dan dia pun seketika langsung gak enak gitu ya, ada perasaan yang gak enak yang dialami. Sebentar, kenapa kamu sayang? Kayaknya ada yang memperhatikan kita deh." Masa sih, itu perasaan kamu saja. Ya udah, dihiraukan sama si istrinya itu. Setelah dia mau mulai, ternyata dia nggak baca doa langsung mulai saja. Seketika kamar mandinya itu langsung hidup sendiri guys, kerannya itu ya. Sayang, kok ada air hidup? Coba kamu lihat. Masa sih, nggak dengar kok. Setelah nggak sampai di situ, dia langsung menengoknya ke kamar mandi. Iya benar. Wah, enak banget ya. Terus ini gimana? Kita lanjutkan atau kita stop dulu? Ya sih udah nanggung nggak? Mau gimana lagi? Masa harus di stop? Sambil si suaminya agak sedikit kecewa gitu ya. Ya udah, daripada kita pikirannya nggak enak, udah kita stop dulu. Nah, setelah sama dia di stop guys, nggak jadi karena ada gangguan yang dialami itu kayaknya kurang mengenakan di hotel ini. Ya udah, lebih baik kita istirahat dulu saja daripada pikirannya kemana-mana. Akhirnya jadi nggak tenang gitu. Nah, setelah di situ ternyata ada yang lebih bikin dia panik lagi. Seketika benda yang ada di situ itu jatuh. Bro, astagfirullahaladzim gitu ya. Pas ditengok, coba kamu lihat ada apa. Ternyata gelas yang ada di ruangan itu jatuh guys.
Wah, gimana nih? Aku jadi takut. Tenang sayang, semua terkendali kak. Kamu baca doa dulu biar kita ini gak diganggu sama penghuni hotel ini. Nah, dia penasaran apa yang terjadi di hotel ini ya, A31. Nah, setelah dia gak tenang dan gak jadi berhubungan intim, hari pun mulai jam 12 malam. Nah, jam 12 malam ini auranya ini semakin kuat guys, semakin ada yang menghampirinya di hotel ini. Jadi bertanya-tanya, hotel ini bekas apa sih? Kok kayaknya kita diganggu terus, padahal kita di sini untuk berlibur, bukan untuk apa-apa. Oke, dia langsung memanggil office boy itu dan langsung datang. Responnya dia jawab, emang nggak ada apa-apa di sini, biasa saja. Ada apa mas? Ini saya ini kayaknya nggak enak banget. Oh, ada gelas jatuh, keran pun hidup. Apakah emang ini ada penghuninya atau gimana? Nggak ada mas, bener nggak ada. Padahal si office boy ini tahu bahwa A31 ini adalah pernah kejadian seorang wanita itu dibunuh di situ ya. Nah, karena emang tempat ini lumayan seram, jadi waktu itu ada kejadian itu ya. Singkat cerita, dia pun si office boy itu langsung turun karena dia nggak mau pelanggannya ini kecewa karena dia menginap di hotel. Seketika udah sampai di situ, dia langsung tidur dan langsung menunggu esok paginya. Dan langsung esok paginya dia pun bangun dan mencari sarapan guys. Karena dia menginapnya itu 2 hari, jadi dia 1 malam lagi di hotel ini. Dan dia langsung ke bawah dan mencari sarapan. Dia ketemu sama yang namanya ya penjaga taman ini ya, penjaga taman. Dia ngobrol, dia cerita ketemu si penjaga taman ini. Karena penjaga taman ini cukup lumayan tua ya, karena kayaknya berpengalaman di tempat itu. Dia menanyakan ke penjaga taman, misi pak, suaminya ini. Ya, ada apa nak? Nah, ini bapak sudah lama kerja di sini? Iya, sudah lama, hampir 20 tahun pak, gitu ya. Hampir 20 tahun nak, gitu. Nah, gini loh pak, saya kan baru datang ke sini nih, ke hotel ini. Saya ingin menanyakan, apakah ini emang hotel ini banyak pengunjungnya setiap hari atau ramai gitu untuk para wisatawan? Ya ramai nak, terlalu ramai dikunjungi oleh orang yang baru bulan madu, yang wisata-wisata lainnya ya gitu. Ada apa nak, kamu menanyakan seperti itu? Nggak ada apa-apa sih, saya mau sedikit cerita saja kepada bapak, boleh? Ya boleh nak. Nah, setelah dia bercerita dan mengajak bicara, ngobrol bareng, dia langsung menjelaskan kejadian semalam yang dialami. Karena si bapaknya agak sedikit malas menceritakan yang dia ceritakan, ternyata dia sudah tahu guys, kalau hotel itu A31 itu tidak diisi oleh para pengunjung itu karena sudah lama ada kejadian pembunuhan wanita itu ya. Oke, setelah dia berbincang banyak sama penjaga taman itu, dan dia langsung dipanggil sama istrinya. Sayang, ayo kita sarapan. Nah, setelah itu si bapak itu langsung menengok ke arahnya si Rudy ini, menatap gitu ya. Karena ada kejadian aneh, dan si Rudy pun langsung menengok kembali. Katanya ada yang ditutup-tutupi nih. Ada apa ya? Semakin penasaran si Rudy ini. Udahlah, gue jadi bingung gitu, kata si Rudy. Nah, setelah itu dia langsung ke istrinya. Kamu ngobrol sama siapa, ah? Kayaknya serius banget obrolannya.
Ini sama penjaga taman. Oh, kirain sama siapa? Kayaknya melihat A itu kayaknya sinis banget. Ya kayak ada yang sesuatu disembunyikan. Oke sih, sampai sini dulu ceritanya. Nanti kita lanjut di part 2. Oke, dan lebih banyak lagi yang menarik. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.